Haleluya, puji nama Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Jumat pagi hari ini tanggal 9 Agustus 2024, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang begitu baik. Dia sudah pelihara di depan kita hari demi hari, kita melangkah bersama Yesus. Saya berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kasih setia Tuhan luar biasa. Janji Tuhan ya dan amin. Tuhan tidak pernah berjanji berdusta. Janjinya dan amin. Yang penting kita juga sama. Kita mau taat setia. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Banyak mujizat yang saya terima dari Tuhan membuktikan Yesus hidup. Yesus dahsyat Tuhan. Engkau dahsyat Bapakku. Yesus yang sangat kucintai. Yang penting aku mau setia taat. Kita mau setia taat. Lakukan apa yang Tuhan mau. Kita mau berada di jalan jalurnya Tuhan. Kita mau berada di jalannya Tuhan, selaras dengan apa maunya Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Jangan melanggar firman, tapi ikuti firman. Kekristenan itu sederhana. Ikuti firman, itu aja. Ikutin apa yang Tuhan mau. Bapa kita di surga, dia sanggup melakukan apa saja. Kuasanya tak terbatas. Dahsyat, asal kita mau cinta Yesus. Pada kesempatan pagi ini saya mau menyanyikan Aku Mengasihi Engkau Yesus. Karena kita berurutan baca Yosua pasal 22 ayat 1-8. Tuhan memberkati suku Ruben dan Gad melalui hambanya Yosua. Karena apa? Ruben, Gad, Manasye, dia setia dan taat. Ini penting. Harus dimiliki oleh setiap kita anak Tuhan. Kalau hidup mau berhasil, diberkati sama Tuhan, buatlah hidupmu itu setia dan taat. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Miliki 5 sifat yang selalu saya katakan, yaitu sifat yang pertama, cinta kasih, vertikal dan horizontal. Kedua, taat, vertikal horizontal. Ketiga, miliki sifat rendah hati, jangan sombong, rendah hati. Apa yang disombongkan oleh kita? Kita adalah manusia berdosa, tidak punya apa-apa. Kita merendah hati di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, kita setia. Yang kelima, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Hiduplah kudus, supaya kita layak kepada Tuhan, karena Tuhan itu kudus. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Amin. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Tertulis dalam Yohanes 14 ayat 15 dan 23. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan surga kekal selamanya. Amin. Asal kita setia, taat, cinta Yesus, kita akan bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Sangat hidup bahagia bersama Yesus. Ya Tuhan punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya, karena Engkau dalam tangan-Mu lah
kekuatan dan kejayaan dalam tangan-Mu lah. Kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan pada pagi ini. Sucikanlah mulutku, hatiku, pikiranku Bapa. Sebentar kami mau baca firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Kuduskanlah hidupku Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, buat kasih-Mu yang ajaib. Aku mau cinta Engkau, setia dan taat pada firman-Mu. Terima kasih Bapa, buat segala berkat, rahmat, anugerah, pemeliharaan Tuhan. Tidurku menyenangkan Bapa, kami bangun untuk yang sehat. Biar hari-hari hidupku di dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Dan aku mau setia taat kepada firman Tuhan. Hidupku selaras menyenangkan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Aku selalu tiap hari, tiap saat mencari perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Selamat pagi, salam damai sejahtera buat Bapak Ibu Saudara semua. Hari-hari adalah menjadi baru di dalam Yesus, penuh dengan sukacita, penuh dengan kekuatan bersama Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, ajaib, mulia, agung, sempurna di atas segala-galanya. Amin, puji Tuhan. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sampai Jumat pagi, minggu yang kedua. Ini Jumat yang kedua Bapak ya. Jumat lalu tanggal 2 Agustus, sekarang sudah tanggal 9. Ini karena anugerah Tuhan yang besar. Biar makin hari kita mencintai Yesus. Kata firman Tuhan Yohanes 14 ayat 15 dan 23. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat katakan, Tuhan, aku cinta Engkau. Aku sungguh mengasihi Engkau. Dan aku mau taat kepada firman Tuhan. Kita sama-sama Bapak Ibu katakan bahwa kita semua mencintai Tuhan. Komitmen kita, mari kita sama-sama mau taat kepada firman Tuhan. Kita beruntung besar kalau kita mau taat. Karena janji Tuhan. Tuhan berjanji Bapa di surga, Yesus akan bersama kita di dalam kerajaan surga. Ayat 23 dikatakan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Diam bersama dia. Amin. Ada penyertaan Tuhan. Bersama dengan Yesus di dunia ini kita disertai Tuhan. Saya disertai Tuhan. Saya mendoakan orang sakit sembuh, berarti disertai Tuhan. Sungguh. Saya sendiri sehat, disertai Tuhan. Bukti nyata ini saya berikan firman Tuhan pagi malam, berarti disertai Tuhan. Kalau tidak ada penyertaan Tuhan, saya tidak bisa. Ini sudah berlangsung 3,5 tahun lebih, saudara. Hampir 4 tahun. Nanti 1 Januari 2025, 4 tahun saya melaksanakan firman Tuhan di YouTube. Gak main-main, lebih dari setahun ini anugerah Tuhan. Bisa melakukan sekali saja, itu anugerah Tuhan. 2 kali, 3 kali, setahun, 2 tahun, 3 tahun, hampir 4. Ini anugerah Tuhan yang besar. Bukti nyata, Yesus itu hidup. Tidak boleh main-main. Sungguh. Kita ke Kristen tidak boleh sembarangan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya cinta Yesus. Saya akan dorong Bapak Ibu bersama saya. Ayo kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh. Ya, firman Allah kita lakukan. Kita baca firman Allah pagi, malam, seperti pagi ini. Nanti malam lagi baca firman. Rutin, saudara. Baca rutin. Supaya jelas, identitas jelas. Baca firman dari Kejadian sampai Maliaki, sampai Matius, sampai Wahyu. Puji Tuhan, saya sudah lakukan ini sudah. Saya pribadi sudah berkali-kali puluhan kali baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Tapi melalui korporat, melalui ini YouTube, puji Tuhan. Ya, ada saksi, saudara cari YouTube, cari WhatsApp saya dari 1 Januari 2021 sampai sekarang. Pagi hari Kejadian pasal 1 dari ayat 1 dan seterusnya. Kalau malam hari Injil Matius pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Ini berarti anugerah Tuhan. Saya melakukan firman Tuhan. Dan saya bukan hanya baca, tapi menjadi pelaku firman. Mari kita setiap kali lakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau, kita lakukan dengan setia.
Seperti kita baca pagi ini, Yosua 22. Mari, kita mau seperti apa yang firman Tuhan katakan. Yosua 22, ayat 1 sampai 28. Suku-suku yang di seberang Yordan pulang. Mari, apa itu? Kita baca ayat 1. Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu. Ruben ini anak pertama, saudara, ya, anak yang paling tua suku Ruben, saudara, ya. Gad dan suku Manasye yang setengah itu, ya, dan berkata kepada mereka, kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepada mulai Musa, hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepada. Amin. Mari kita mau sama-sama, saudara, menjadi anak yang manis, anak yang berkenan kepada Tuhan. Musa hamba Tuhan, Yosua hamba Tuhan. Dan ternyata Yosua memanggil Ruben, orang Gad dan Manasye, memberikan berita good news, berita baik, berita positif, yaitu kamu telah memelihara segala diperintahkan kepada mulai Musa, hamba Tuhan itu. Coba, berarti Bapak Ibu saya kan hamba Tuhan, saudara, hamba Tuhan. Saya tentunya diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman. Kalau bukan Tuhan, saya tidak kuat. Berarti saya menggunakan kedagingan. Kalau bukan Tuhan, sudah selesai. Tidak bisa berlangsung sampai detik ini. Pokoknya kalau bukan dari Tuhan, tidak bisa, sudah tidak bisa. Itu aja. Pokoknya semuanya itu berasal dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa sehat, bisa bekerja, bisa sukses, ingat semuanya sumber datang dari Tuhan. Jangan pernah berkata, oh itu dari hasil kerjaku. Tidak, tidak, tidak. Kalau diambil nyawanya sama Tuhan, sakit sudah tidak bisa apa-apa. Kekuatan apa kita ini? Bisa kuat karena anugerah Tuhan. Mari kita mau cinta Tuhan sungguh-sungguh. Semua kita mau taat, kita mau pelihara firman Tuhan, ya. Sehingga senantiasa kita di dalam pemeliharaan Tuhan ajaib. Ya, ayat yang ketiga, kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini sampai sekarang, tapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepada melihat ini. Jadi Ruben Gad ini vertikal horizontal. Vertikalnya dia taat kepada Tuhan seperti yang saya katakan, horizontalnya dia taat kepada Yosua. Dia taat kepada hamba Tuhan. Ini katakan memelihara segala perintahkan kepada Musa. Hamba Tuhan berarti secara horizontal, Musa kan horizontal. Vertikalnya Tuhan. Yosua horizontal, manusia. Vertikalnya Tuhan. Dia taat, dia setia. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini. Berarti dia setia. Dia setia. Saya sudah katakan kan. Vertikal, horizontal. 5 karakter ini. Yang pertama cinta kasih vertikal kepada Tuhan. Juga harus cinta kasih kepada saudara-saudara. Sesama, horizontal. Kedua, taat kepada vertikal, taat kepada Tuhan. Juga taat kepada hamba Tuhan. Kalau saya nasihatin soal banyak berdoa, harus saudara taat. Karena saya sendiri juga berdoa. Kalau saudara saya nasihat, ayo menjadi pelaku firman. Saudara lakukan. Berarti saudara taat itu Tuhan sendiri taat vertikal. Yang taat vertikal, horizontal juga taat. Apapun kita kerjakan, itu untuk Tuhan. Vertikal, horizontal, dan setia. Ya. Terus apa akibat dampak daripada setia dan taat? Ayat keempat. Tapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengurniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti yang janjikannya kepada mereka. Oleh sebab pulanglah ke Kemum, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu di seberang Yordan. Lihat ini, dampak positif karena akibat taat setia hidup di dalam firman Tuhan. Ada keamanan di sini. Tuhan mengurniakan keamanan, ya, dahsyat. Terus ayat kelima, hanya lakukan dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepada mulai Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan ditunjukkannya, tetapi mengikuti perintahnya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut kepadanya, berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa. Coba ini, saya katakan vertikal, horizontal. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan apa? Lakukan dengan setia. Seperti saya bacakan tadi. Yohanes 14 ayat 6. Jadi sama. Perjanjian lama, perjanjian baru. Itulah firman Tuhan. Ternyata sama kan? Yosua 22 ayat 5. Ya, hanya lakukan dengan sangat setia perintah Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Mengasihi Tuhan harus taat. Jadi di sini mengasihi Tuhan. yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjuk. Nah, persis taat kepada firman Tuhan. Jadi vertikal, horizontal. Ayat 6. Lalu Yosua memberkati mereka, melepas mereka pergi, maka pulang mereka ke Kem. Oh, diberkati oleh hamba Tuhan Yosua. Saya juga di dalam nama Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang setia. Ya, lakukan dengan setia. Apa yang saya sampaikan firman, lakukan dengan setia. Itu dilihat sama Tuhan.
Karena saya juga ciptaan Tuhan. Saya bukan ciptaan siapapun, ciptaan Tuhan. Suara saya juga dari Tuhan. Saya main gitar ini juga dari Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Kalau semua dari Tuhan, mari kita sama-sama hormati Tuhan. Sentralnya Tuhan Yesus. Saya dengar, Bapak Ibu dengarkan saya, berarti dengarkan firman Tuhan. Karena saya baca firman Tuhan. Saya bukan cita bisnis, tidak. Saya baca firman Tuhan. Hari ini saya baca Yosua 22 ayat 1 sampai 8. Saat ini saya baca ayat ke-7 loh. Kalau Bapak Ibu ada Alkitab, buka ayat ke-7. Mohon maaf. Mohon maaf. Saudara, karena apa? Semangat saya baca firman Tuhan. Semangat saya memberikan motivasi semangat kepada Bapak Ibu. Supaya kita baca, rajin baca firman Tuhan. Ini ayat ke-7. Kepada suku Manasye yang setengah telah diberikan Musa kebagian mereka di Basan. Kepada suku yang setengah lagi telah diberikan Yosua bagian mereka di antara saudara mereka di sebelah barat Sungai Yordan. Lagi pula ketika Yosua melepas mereka pergi ke kemah, mereka telah memberkati mereka. Coba ini, dampak dan mereka setia taat diberkati. Mereka penuh dengan sejahtera, mendapat berkat. Ya, terus ayat 8 terakhir. Maka berkata kepada mereka demikian, pulanglah ke kemahmu dengan kekayaan yang banyak dan dengan sangat banyak ternak, dengan perak, emas, tembaga, besi, dengan pakaian yang sangat banyak. Bagilah dengan saudara-saudaramu jaran yang darimu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua diberkati sama Tuhan ya. Jadi kalau kita sudah berkat Tuhan, harus bagi-bagi, saudara. Tidak boleh menjadi orang pelit. Jadi kita semua diberkati untuk memberkati. Karena sumber segala berkat datang dari Tuhan. Dalam Amsal Sulaiman 10, 22 saya mau baca. Amsal Sulaiman 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambah. Amin. Mari kita kalau diberkati Tuhan, mari belajar suka memberi. Ya. Kalau suka memberi seperti dalam Kisah Rasul 20 ayat 35, belajar kita untuk memberi, kata kita diberkati sama Tuhan. Kisah Rasul 20 ayat 35 kan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Coba belajar kita karena kita diberi. Itu perintah Yesus. Saya mau baca di ayat pertama. Dalam kalimat pertama, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang lemah. Coba kita, Bapak Ibu bekerja dapat berkat membantu orang lemah. Harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Ini perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih baik berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu saudara semua diberkati sama Tuhan. Mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia. Ya, Bapak Ibu taat kepada firman Tuhan. Vertikal dan taat kepada saya hamba Tuhan yang sudah memberitakan, yaitu taat kepada firman Tuhan. Itu kan benar itu. Ya, tadi Yosua dan Musa melaksanakan oleh Ruben, Gad, Manasye sehingga mereka diberkati. Bapak Ibu kalau belum diberkati, mari taat kepada firman Allah. Perintah Tuhan yang Tuhan perintahkan kita mau taati. Dan saya sudah katakan, saya sebagai hamba Tuhan, ayo kita mau taat karena saya mau taat. Kita mau cinta dan saya lakuin dengan setia. Saya lakuin dengan taat sampai kita berjumpa dengan Yesus. Katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Amin. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Selamat pagi. Berjaga dan berdoa. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita mau setia. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, tapi lakukan setulus hati kita. Dan kalau kita diberkati, jangan lupa membagi-bagi berkat. Itu perintah Tuhan. Lebih baik memberi daripada menerima. Berbahagia kita semua diberkati sama Tuhan. Amin. Tuhan beserta kita, Immanuel. Amin. Haleluya.